saudara, ini adalah pengertian yang pertama. Tetapi kemudian kalau kita mau masuk lebih dalam pengertian, sebetulnya keyakinan keselamatan bagiku itu seperti apa? Apakah cuma percaya saja? Orang percaya tapi terus hidup dalam dosa bagaimana dan seterusnya. Ya, saya akan kasih ayat. Ya, ini masih di Yohanes 3, saudaraku. Ayatnya begini. Ayat 36, saudara ya. Barang siapa percaya kepada anak, di sini anak Allah, yaitu Yesus, percaya pada Yesus, ia beroleh hidup yang kekal. Amin, saudara. Ini cocok dengan tadi ya, Yohanes 3 ayat 16 ya. Tapi kelanjutan dari ayat 36 ini bunyinya demikian. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak. Nah, tadi barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tapi barang siapa tidak taat kepada anak, kepada Yesus Kristus. Tidak taat itu artinya Tuhan ngomong begini, dia melawan akan apa yang dikatakan. Dia ngomongnya, aku percaya Yesus itu Kristus itu juru selamat, aku percaya dia adalah Tuhan, dia adalah penebus dosaku, percaya. Tapi ketika Tuhan ngomong apa, dia melawan, tidak taat. Ia tidak akan melihat hidup. Jadi dikatakan, tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup. Melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Jadi kita harus memahami akan keselamatan ini sebagai sebuah konsep yang lengkap dari ayat demi ayat ini. Makanya kalau kita melihat di dalam Markus, saudaraku ya, ini masih soal Injil ya. Dikatakan di dalam Markus 1 ayatnya yang ke-15, ya mulai ayat 14 lah saya bacakan. Yesus tampil di Galilea. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Kabar baik dari Allah. Katanya, kata Yesus, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Perhatikan, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Jadi, kata pertama dari berita Injil, kabar baik itu adalah bertobatlah. Kemana-mana firman Tuhan Injil diberitakan, maka seruan untuk bertobat itu adalah kata pertama. Nah, bagaimana dengan orang yang tidak bertobat, artinya tidak berbalik dari jalan-jalannya yang jahat dan berdosa, tapi percaya pada Yesus? Ini seringkali menjadi pertanyaan yang diajukan, saudaraku. Ya, menurut saya dia masuk kelompok yang tidak taat itu tadi, Yohanes 3 ayat yang ke-36. Dia percaya tapi tidak taat. Jadi kalau saudara percaya, saudara harus taat, ya. Ngerti ya? Jadi gini misalnya, saya pergi ke bank gitu ya. Saya pergi ke bank. Kemudian saya ketemu dengan direkturnya yang kebetulan teman. Kemudian saya ngajukan kredit, saudaraku. Saya mau pinjam. Nah, kemudian dia berkata, oh bisa, tapi aturannya harus begini, gitu ya. Dia memberikan peraturan. Dia sudah memberi peluang untuk saya mendapatkan kredit itu. Tapi dia buat aturan. Aturannya A, B, C, harus begini. Nah, saya ini seharusnya nurut atau taat terhadap aturan itu, menuruti aturan itu, atau saya ngeyel. Jadi saya ngeyel. Wah, ini tidak bisa begini, Pak. Ini tidak boleh begini. Ini aturannya ini tidak benar, ini gini. Nah, terus orangnya, direkturnya ngomong, loh Anda ini mau minta kredit atau mau ngajak bertengkar kan? Begitu kan? Nah, itu sama dengan orang yang tidak mau hidup bertobat, nurut, taat pada Tuhan, tapi ngomongnya percaya. Sampai nanti seperti direktur bank itu berkata, loh Bapak ini percaya atau enggak toh pada saya yang nantinya akan memberi kredit pada Anda? Ya percaya. Lah kalau percaya ini aturannya.
Nah, tidak bisa begitu. Nah, ini bagaimana, saudara? Seperti itu, saudara. Jadi sesederhana itu. Nah, masih soal keselamatan. Ya, saya akan lanjutkan, saudara. Bagaimanakah kepastian keselamatan bagi kita yang telah menerima akan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan kita sudah berkata, Tuhan, aku mau taat. Meskipun kita belum sempurna, tapi dalam hati kita ada kerinduan, aku mau taat. Kita baca firman dan kita mulai belajar menuruti, mentaati firman Tuhan. Roh Kudus menolong kita belajar firman Tuhan. Oke. Nah, jaminan apa bagi kita, bagi saudara, bagi anak-anak Tuhan yang punya sikap seperti itu? Percaya dan mau taat. Meskipun ya kadang-kadang masih gagal, saudaraku. Tapi bertobat, kalau gagal menyesal dan minta Tuhan. Ini proses, saudaraku ya, proses. Proses ketaatan itu ada dalam sebuah perjalanan dalam hidup kita. Nah, saya ingin sampaikan pada Anda sebuah kalimat yang diucapkan oleh Tuhan Yesus yang luar biasa. Diumpamakan hubungan kita dengan Yesus itu sebagai hubungan domba-domba dan gembala. Nah, saudara harus perhatikan, domba itu kalau sama gembalanya itu nurut karena percaya sepenuhnya. Nah, biar kita ini juga memiliki hati dan sikap seperti domba. Meskipun ada domba yang nakal yang harus dicari, ya, itu cerita lain. Tapi rata-rata domba itu punya sifat ini, saudaraku. Sifat yang taat, nurut, dan suka kumpul, itu domba, saudara. Nah, gambaran sebagai hubungan gembala dan domba ini digambarkan, saya tunjukkan di dalam Yohanes pasal 10, itu gembala yang baik, kemudian dilanjutkan dengan dialog Tuhan Yesus dengan orang-orang Yahudi. Nah, di sini dikatakan orang-orang yang tidak percaya itu sebenarnya tidak termasuk domba-dombanya Tuhan Yesus ya. Jadi kalau saudara tanya, kalau ada orang sudah dengar Injil tapi nolak terus, Yesus itu dihujat, Yesus itu ditolak, itu manusia biasa, itu bukan Tuhan, itu bukan Juru Selamat dan sebagainya. Ya bagaimana, saudaraku? Ya, itu dari zaman dulu Tuhan Yesus sudah diperlakukan seperti itu. Dia sudah ditolak, dia tidak dipercaya. Jadi kalau sampai zaman sekarang ini, di akhir zaman ini, banyak orang yang tidak mempercayai dia, menolak dia, kita jangan heran, saudara. Tapi bersyukurlah dan berbahagialah kita yang tidak menolak dia, yang percaya kepadanya. Karena ada jaminan. Jaminannya seperti ini. Ayat 26 ya, ini bagus. Tetapi kamu tidak percaya karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Ya sudah, gampang aja. Yang tidak percaya dan tetap tidak percaya. Tapi saudara, kita harus sabar ya. Yang tidak percaya dijelaskan, diterangkan pelan-pelan, didoakan begitu ya. Sebab memang ada iblis yang berusaha untuk membuat orang itu bingung gitu ya. Ini benar apa enggak Yesus ini Juru Selamat, Yesus ini Tuhan, Yesus ini Allah, firman yang menjadi daging, menjadi manusia. Itu betul atau enggak? Nah, itu menjadi pertanyaan-pertanyaan mereka. Dalam kebimbangan kita harus berdoa dan sabar. Ya, jangan marah-marah, saudaraku, memberitakan Injil dia harus dengan lemah lembut, penuh kasih. Tapi kalau orangnya tetap menolak, maka sesungguhnya seperti kata Tuhan, mereka tidak termasuk domba-dombanya Kristus. Dan ini memang ada. Nah, ayat 27 dari Yohanes 10. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Saudara, domba-dombanya Tuhan Yesus itu mendengar suara Sang Gembala. Bagaimana dengan saudara? Apakah engkau mendengar akan suara Tuhan, kekasih jiwa kita, Gembala kita yang baik? Sehingga ada nyanyian, manis lembut Tuhan Yesus memanggil. Jadi mendengar suara Sang Gembala, kalau termasuk domba-dombanya. Dan aku mengenal mereka. Jadi Tuhan itu mengenal Anda, mengenal saya satu persatu. Dikenali, saudara. Dengan segala kekurangan, kelemahan, cacat yang ada pada kita, dia tahu. Dan dia mengasihi domba-dombanya. Dan mereka mengikut aku. Apakah kita mengikut Tuhan kita, Gembala kita?
ayat 28. Ini luar biasa. Saudara baca sama-sama ya, ini ada ayat ya di bawah ini, saudara baca sama-sama. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka, katakan, pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Ini jaminan pasti dari Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat, Gembala yang agung, Tuhan dan Allah kita, Sang Firman yang menjadi manusia. Dia berkata, mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Saudara, kadang-kadang kita merasa lemah ya. Aku ini domba-domba itu memang lemah, saudara. Bagaimana kalau nanti aku disesatkan? Bagaimana nanti kalau aku jatuh? Ada jaminan, saudaraku. Dia yang menjamin. Tidak ada seorang pun yang dapat merebut kita dari tangan Dia. Tangan Tuhan Yesus yang penuh dengan kasih. Tangan yang berlobang paku, yang telah mencurahkan darah bagi saudara dan saya. Tangan itu pula yang akan menggenggam kita sampai kita selesai dengan hidup sementara di bumi ini dan kita bergabung selama-lamanya dengan Dia. Haleluya. Saya berharap saudara dikuatkan dengan renungan pada Suara Gembala kali ini. Tuhan Yesus memberkati